Rasulullah SAW ditanya, siapa muslim yang baik teh ya Rasul? Beliau menjawab, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Tah, iya yang pertama harus dimiliki oleh umat Islam itu lisan dan kelakuannya tidak mau dan tidak mau pernah mengganggu orang lain. Jadi akhlak yang pertama teh, kehebatan seseorang tidak merugikan orang lain, baik dengan kata-kata, tulisan, perilaku. Kaharto saja pernah dengar ada yang muflis, bangkrut. Orang yang bangkrut yang bagaimana? Yang bangkrut itu yang banyak amalnya. Ka masjid wae, pengajian rajin, sampai suaminya kagum. Ini istri saya teh pengajian teh kayak makan obat loh, sehari 3 kali sebelum COVID ya. Tapi perubahannya tuh hanya pada seragam. Dan peningkatannya tuh pada cicilan. Ai kalakuan awet. Nyarios ka abdi teh ngajeletot wae. Padahal salat, padahal saum, padahal ngaji. Bagaimana yang begitu? Nah, dikhawatirkan bangkrut. Kenapa? Karena kalau kita meninggal nanti Pak, kita antri tuh. Siapa yang pernah disakiti oleh ibu fulana? Cuk, abdi, waduh. Di tukang sayur, tetangga, tukang kerupuk, tukang lotek, antri yang disakiti teh. Dibayar oleh amal-amal kita. Salat yang kurang khusyuk saeutik pahalana, bayarkeun kasih ece ieu. Datang lagi, bayar lagi ke sana. Habis pahala saum, pahala umroh, pahala ngaji, pahala tahajud, gara-gara nyakitin orang. Udah habis pahala, bagaimana? Yang disakiti masih banyak, maka dibayar dengan dosa-dosa orang yang disakiti, dipikul oleh kita. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ada yang tidak berzina tapi di akhirat bisa punya dosa zina tak? Gara-gara nyakitin orang dan dibayarnya oleh dosa orang itu, dipikul. Tuh, sarieun ya. Sadar kang usah beberapa menit banyak. Yang gawat tuh yang punya medsos, yang gampang viral. Satu patah kata viral kemana-mana, yang sakit hati banyak. Nanti di akhirat yang tersakiti bakal nuntut dari kita. Matakna tong centil, ibu-ibu, tong tiktokan wae, pakai jilbab tiktok gutak gitek. Jangan, bukan tidak boleh, tapi hati-hati. Bisi makin terkenal teh makin terkenal, dosanya makin banyak. Tong hoyong terkenal teh, nyebut gitu dah amat tos nyobian. Nya, abdi mah geus ngasaan, raosna ripuhna terkenal teh hadirin. Kalau orang diuji Allah dengan terkenal, tidak punya privasi lagi, tegaduh, nu tiasa disumputkeun, sadayana diobrolkeun ku batu. Tidak enak jadi orang terkenal tuh. Enak seperti Uwais Al-Qarni, tidak terkenal di dunia tapi terkenal di penduduk langit. Tapi sekarang terkenal juga ya, tapi bukan ingin terkenal. Bisi naon? Bisi kalau kita nyakitin tidak tertanggungkan, orang yang sakit hatinya banyak. Tah, celetak-celetuk di medsos, lalu banyak orang sakit hati, nebus nanti kita di akhirat. Kalau tidak bisa bicara bagus, cici tong disadawahe.
abdi mah lamun cicing teh sok hoyong hitut mending kena hitut daripada nyeri batur. Asal tong di mana wae nya. Hitut teh kan bagian dari karunia, Pak. Hese hitut teh 8 juta cenah sebelah dioperasina. Pernah ya rerencangan asli minum soda sabotol, Pak. Wah, melendung, sakit luar biasa. Dicana ke rumah sakit, kata dokter ini kalau tidak segera buang angin harus dioperasi. Tahu doa ibunya, ya Allah, kentutkan. Aidu teh itu, Allahu Akbar. Tuh kan. Tapi sekali-kalinya hadirin, terus eta membararau we. Lanjut. Yang pertama apa? Jangan ganggu orang, ya. Kalau kita tidak bisa nolong orang, jangan ganggu orang. Jangan celetak-celetuk. Ningali, nah si eta teh beuki hideung, cicing, ek hideung, ek bodas kumaha Allah. Reuni dengan teman-teman SMA baheula, sawareh rambutnya terus bodas. Wah, kamu sudah meninggalkan dunia hitam. Ya, jadi disangka ahli maksiat. Ningali nu pegang kunaon maneh jiga nu teu diparaban. Jadi salaki nyeri hate. Ningali nu sepuh, nah maneh jiga dorok-dorok kacayan. Jadi cicing. Jangan celetak-celetuk. Apa? Ulangi. Bisa celaka hanya karena satu patah kata. Ya di negeri kita ya, udah banyak tadi media hanya karena sepatah kata, hanya karena tulisan sedikit, sekarang jadi masalah riweuh. Betul? Tos aya nama tong sagala di komentaran, ek begang, ek gendut, kumaha manehna, tong sagala di kilo. Ece sabaraha kintal, tah kintal teh nyeri kana hate. Nih saya punya pengalaman, Pak. Aduh, ceritakan jangan. Gaya mah gaya diundang ke Amerika. Wah, 2015 ya. Wah, diundang nguriling ceramah di Amerika. Suatu saat persis kayak gini. Ini ceritanya orang-orang intelek. Ada ibu-ibu teh ningalikeun wae. Sesudah ceramah, Ustaz, boleh saya nanya? Oh, silakan Bu. Maaf ya Ustaz. Oh, enggak apa-apa Bu. Ustaz, Agim, saya lihat Agim teh di TV mah tinggi besar. Aslinya mah segede gini. Eta mah Bu. Terus kelihatan di TV mah putih, kelihatannya mah enggak putih, kayak hitam gitu. Eta ngahina sanes tadi. Eta tengah hina, da fakta. Mereka tiap hari lihat orang Amerika jangkung ageng, atuh abdi jadi segede menel. Tiap hari lihat yang bule, atuh jadi hidung, benar? Tapi ini benar, tapi nggak perlu diomongin. Hasilnya Bu, eta mah dijongkokkeun kuno menghina. Dia ambek ku ibu-ibu sekitarnya hanya dengan celetak-celetuk atau pertanyaan yang tidak. Itu mah jadi masalah tuh Bu. Karunya. Satu lagi nih celetak-celetuk. Suatu saat sedang khotbah nikah, mau khotbah nikah, ada pernikahan, diundang bagian khotbah. Semoga Allah menyayangi lebih ini KUA ya Pak. Lagi khidmat, Bapak Ibu yang budiman, tibalah saatnya ijab kabul. Sesuatu yang sangat dinanti-nantikan. Ijab kabul hanya beberapa detik saja, tapi menghalalkan yang asalnya haram dan menjadi jalan pembuka kebaikan lebih banyak. Pernikahan antara saudara Fulan dengan calon istrinya Neng Fulana yang bahenol. Waduh, nah makin nyebut bahenol, tuh jadi ngararambek.
Si lebih itu diparolototan, berarti dari tadi ningali si calon mempelai wae ta, sampai tidak sadar ngebeletuk baheno. Itu Pak Bu, langsung itu suasana jadi runyam, dan lebih ini KUA ini ditegur. Jangan gitu dong Pak, ini suasana lagi resmi. Kata-kata Bapak tuh jorok, pikirannya kotor, diambek tak. Cukup satu patah kata, jadi lebih teh hese. Satu patah kata we ngajungkalna. Makanya dalam Islam kalau orang mau baik, baik dulu dari mulutnya. Di pesantren Pak, 1 semester ya Pak Jenderal, 1 semester pelajaran pertamanya adalah jaga lisan, duzol kakosi, dilarang dusta, dilarang zolim, kata-kata yang jelek, dilarang kasar, kotor, sia-sia. Tidak naik kelas walaupun matematiknya 10 kalau tidak bisa jaga mulut. Iya sumber masalah teh. Perang juga serbu, dia ya. Serius hadirin, Bu, kita teh udah banyak masalah. Seueur teuing disada. Cicing nyamannya tong loba kahoyong, tong disada wae, mending zikir we. Upami jalmi kirang zikir jadi seueur carios, kecuali cariosan nu janten zikir. Siap ini? Siap tidak ganggu orang lain? Nyetel kaset tong tarik teuing. Iya jam seberapa Pak Iman engke jam subuh tong tarik teuing subuh teh ya. Ieu mah punten Pak, abdi aya di suatu tempat, aduh tarik pisan. Itu jam 3, jam setengah 3. Sahur. Aduh. Teu kira-kira kan ayeuna mah aya beker. Saya cari itu Pak, ternyata teh musola kecil di kampung. Cinggalorel we tah mah sarare, kecuali satu nu gugah pakai celana pondok. Si horeng teh habis jalan-jalan ulin tah anak-anak jalanan teh nggak punya tempat pulang ke masjid, aya mikrofon, bangun walaupun masjid, tapi kalau mengganggu orang tidak benar ya. Semuanya pakai aturan, jangan sampai orang teh jadi sebel ke masjid, toana tarik teuing, anu adanya rebek ya kan, bangunnya terlalu awal. Jangan hadirin. Orang punya hak untuk tahajud dengan nikmat, orang yang sakit punya hak untuk istirahat, orang yang non Islam juga punya hak untuk bisa tidak terganggu. Makanya azanlah secukupnya pada waktunya dengan suara yang terindah, sound system yang bagus, insya Allah tidak terganggu ya. Setuju nggak Bu? Pak? Adik-adik, motor tah, suara motor, wang wang, cek batu teh ngajungkel siap. Karena orang yang teraniaya doanya mustajab, tong hilap eta tah. Orang yang ngajago mah Bu didoakeun teh nyungsep tah. Baru lihat kan viral tah, di penjara ngagebugan ku Allah mah ditinggalikeun we anu milem, nyungsep sekarang tah. Makanya orang yang suka merugikan orang lain mah siap-siap doa orang yang teraniaya teh mustajab.